Shalom saudara, apa kabar? Saya harap semua kita dalam keadaan yang luar biasa. Minggu lalu saya dan istri saya lagi jalan-jalan ke sebuah mall. Kemudian kita ada lihat sebuah toko roti yang enak banget kayaknya nih. Baru dia buka. Nama rotinya saya nggak sebutin ya. Nanti promo lagi dibilangnya. Nah, kemudian saya lihat, waduh ini kayaknya enak banget nih saya. Mau dong kita beli deh. Mau berapa? Saya bilang, saya mau 3 deh. 1, 2, 3. Yang itu. Akhirnya tambah lagi. Kita beli ada beberapa jadinya. Dan kita beli akhirnya, kita bawa pulang. Sampai di rumah kita makan. Tapi pada kenyataan ya rotinya kita nggak makan sampai habis. Karena kita sudah kenyang. Karena kita rasanya kayaknya udah cukup lah. Karena rasanya manis, terlalu full kita punya perut juga. Nah, kemudian saya diingatkan kembali bahwa apa yang saya mau, apa yang saya ingin nih saat saya mau beli roti, itu bukan suatu rasa, yaitu rasa lapar. Tapi itu adalah suatu rasa yang kita bilang nafsu. Saudara tahu gak sih bedanya lapar dan nafsu? Lapar itu saat tubuh kita mengatakan bahwa kita butuh makanan. Nah, perut keroncongan, nah itulah saat kita bilang saya lapar, saya butuh makan, saya butuh nasi. Nah, terus apa bedanya dengan nafsu? Nafsu adalah sesuatu yang kita inginkan. Walau kadang sebenarnya nggak perlu juga. Sesuatu yang kita damba-dambakan, even kadang lebih dari apa yang kita harapkan. Nah, ada ayatnya nih di Matius 5 ayat 6. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Beda banget sama lapar dan nafsu. Dan kalau nafsu, dia tidak akan pernah puas. Tapi kalau lapar, dia pasti ada puasnya. Seperti dikatakan kan tadi ya, karena mereka akan dipuaskan. Nah, kalau nafsu ada contohnya? Ada. Ibrani 12 ayat 16. Janganlah ada orang yang menjadi cabul atau yang mempunyai nafsu yang rendah seperti Esau. Terus kemudian apa? Yang menjual hak kesulungannya untuk sepiring makanan. Saudara, hari-hari ini dunia sedang dipertontonkan dengan gagalnya gereja untuk menjadi mezbah dunia. Banyak pelayan-pelayan hamba Tuhan yang akhirnya jatuh dalam nafsu mereka, bobrok. Dipertontonkan semua gereja ini, gereja itu, gereja A, gereja B. Banyak gereja-gereja yang mengambil keuntungan dari orang-orang justru yang haus akan kasih Tuhan. Saudara, haus dan lapar akan Tuhan harusnya menjadikan kita semakin dekat sama Tuhan, semakin membuat kita melakukan apa yang berkenan buat Tuhan. Nah, kita harus hati-hati nih, karena haus dan lapar juga bisa membawa kita kepada sesuatu yang membuat kita mengingini untuk mendapatkan lebih. Rasanya, kita haus sama Tuhan, haus lapar sama Tuhan. Kemudian ketika kita sudah merasakan segala sesuatunya, kayaknya jadi hamba Tuhan oke nih. Kemudian saat kita belajar untuk memimpin suatu perusahaan, kayaknya tadinya kita hanya cuman sekedar ingin belajar untuk lapar untuk sesuatu yang kita mau belajar gitu. Tapi seperti Esau, dia bisa melakukan apapun juga. Dia mau mendapatkan lebih untuk semangkuk sop. Dia harus merelakan hak kesulungannya. Hak sulungan bicara tentang warisan, bicara tentang otoritas. Nah, hari ini saudara, yuk jangan karena hawa nafsu kita
janji Tuhan yang sudah disiapkan bagi kita, kita harus lepaskan. Hanya karena uang, hanya karena jabatan, hanya karena kekuasaan, hanya karena nafsu, semuanya keluar dari rencananya Tuhan. Yuk kita mau haus dan lapar akan Tuhan, agar rencana Tuhan senantiasa terjadi dalam hidup kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati.